Miris, kecewa tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres, Novel Bamukmin mulai tinggalkan Anies, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Salah satu kelompok yang turut berjasa mengantarkan Anies terpilih jadi gubernur pada Pilkada DKI 2017 silam adalah PA212. Namanya saja PA212, anggotanya ya Laskar FPI. Jadi kalau ada pertanyaan apa beda FPI dan PA212, sama saja. Sama-sama doyan duit dan sama-sama tukang jual agama. Lantas apa bukti kalau kelompok PA212 itu doyan duit? Mereka sering banget mengkafir-kafirkan orang, bahkan menyatakan haram DKI Jakarta dipimpin oleh non-muslim. Haritanu yang konglomerat dibela juga oleh mereka. Nah, pasca berhasil turut mengantarkan Anies terpilih menjadi DKI 1, kelompok ini semakin pede mampu menjadikan orang sebagai penguasa lewat jualan agama. Hingga pada Pilpres 2019, PA212 mendukung Prabowo. Tapi karena yang dilawan Prabowo bukan Ahok, melainkan Jokowi yang agamanya sama dengan Prabowo. Plus wakilnya Ma'ruf Amin yang notabene mantan ketua MUI yang fatwanya mereka pakai untuk menyerang Ahok. Tak pelak, upaya yang dilakukan yakni jualan agama hasilnya kurang maksimal. Capres yang mereka dukung kalah Ferguson. Bukannya sadar diri telah gagal mengantarkan Prabowo menjadi RI 1, si pentolan PA212 Novel Bamukmin malah semakin mencak-mencak. Ia pun berambisi menjadi calon RI 2 atau Cawapres. Adapun bakal capres yang hendak dijadikan pasangan oleh Wan Novel adalah Anies Baswedan. Agar tidak disebut punya ambisi mengejar kekuasaan, Novel Bamukmin mengaburkan keinginannya tersebut dengan istilah jihad konstitusi. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional, menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Imam Besar Habib Rizik sejak tahun 2019. Demikian ujar Habib palsu itu dengan nada seperti tanpa bersalah. Sementara ini masih cocok Anies Novel, lanjutnya lagi. Asik, Anies Novel. Untuk meyakinkan parpol calon pengusung, Novel pun mengklaim rencananya mau jadi cawapres didukung oleh PA212 serta jamaahnya. Termasuk masyarakat Banten turut mendukungnya. Cadas. Yang bikin tambah kaget lagi, Novel juga mengaku dirinya didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika berpasangan dengan Anies. Gede banget. Padahal perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019 lalu hanya 85,6 juta. Sedangkan perkiraan DPT 2024 sebanyak 205,85 juta. Artinya, Anies Novel dapat suara 63,15%. Auto jadi wapres, kadrun. Hanya saja meskipun mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia, tetap saja 3 parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan gak mau mengusung Anies Novel. Partai Demokrat sibuk mengusulkan ketumnya AHY untuk jadi wakil Anies. PKS juga sibuk mengusulkan ketumnya AHR untuk jadi cawapres Anies. Sementara Nasdem menyebut nama Khofifah dan Andika Perkasa sebagai kandidat cawapres Anies. Pokoknya tidak ada nama Novel sama sekali yang disebut oleh PKS, Nasdem maupun Partai Demokrat. Padahal Novel menyatakan niatnya mau jadi cawapres Anies itu sejak 2021 silam loh. Namun tidak ada sambutan positif sama sekali. Hal ini yang kemudian membuat dia kecewa berat sama Anies. Hingga tanpa tedeng aling-aling, Novel memberi isyarat akan mendukung Prabowo lagi. Baru-baru ini yang mengatakan Prabowo salah satu sosok yang cocok memperjuangkan umat Islam jika terpilih jadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang, serta Prabowo punya keberanian untuk menjerat pelaku penembakan di kilometer 50. Siapa lagi capres yang kami dukung kalau bukan Prabowo Subianto, yang mana kadernya telah jelas terjun langsung menangani kasus KM50, diantaranya Bang Fadlizon dan Ustadz Romo. Demikian ujar mantan karyawan Pizza Hut itu. Novel pun mengungkapkan ada kader Gerindra yang turut menjemput dan mengurus jenazah Laskar FPI yang meninggal ditembak di KM50. Yang mana kala itu saat jenazah dimandikan, Fadlizon hadir di sana. Sedangkan Habibur Rahman menerima PA212 mengadu nasib atas tewasnya rekan mereka. Di sisi lain, Novel pesimis Anies bisa berkomitmen membongkar kasus KM50. Sudah kayak AHY saja si Novel ini, gak ditunjuk jadi cawapres Anies, cawe-cawe ke capres lain. Tapi bagus juga kalau dia, Habib Rizik, Habib Bahar DKK mendukung Prabowo. Kita jadi tahu siapa capres yang ada kadrun di belakangnya. Tapi yang ngeri-ngeri sedap di sini, Abu Janda Al-Bollywoodi alias Permadi Arya. Gak kebayang bagaimana dia harus bekerja sama dengan kelompok kadrun yang selama ini sering dibulinya di medsos. Bagaimana menurut Anda?
Makin kacau, Nasdem salahkan PKS dan Demokrat yang gak serius dukung Anies. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nasdem kian frustasi dan tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk keluar dari jurang masalah. Masalah besar pertama yang dialami Nasdem adalah ditangkapnya Joni Plate karena dugaan korupsi proyek BTS sebesar 8 triliun rupiah. Masalah besar kedua adalah kabar mengenai Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Dua menteri Nasdem sedang dalam masalah sehingga Nasdem mau tak mau harus mengalami pusing 7 keliling. Masalah lainnya adalah Anies yang tidak kunjung naik elektabilitasnya meskipun sudah keliling ke puluhan kota untuk memperkenalkan diri sebagai capres. Anies terus menjadi langganan posisi ketiga di hampir semua survei kecuali di polling apal-apal yang memenangkan Anies. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mulai menyalahkan PKS dan Demokrat atas apa yang dialami Anies. PKS dan Demokrat tidak serius menggaungkan nama Anies, akibatnya Anies selalu kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Wajar kalau kedua partai ini mendukung ala kadarnya tidak maksimal dan sambil menunggu kepastian. Makanya ada kabar kalau selama Anies safari politik keliling Indonesia, Nasdem yang paling banyak keluar modal. Artinya PKS dan Demokrat pelit karena merasa tidak ada untungnya. Di awal-awal Anies diusung Nasdem, Anies rajin keliling Indonesia. Kadang dengan pesawat jet pribadi milik oligarki, mengajak orang-orang ramai hadiri acara dengan iming-iming door prize yang menggiurkan, seperti motor, mobil, hingga umroh. Tapi semenjak Joni Plate ditahan, nyaris tidak ada kabar Anies safari politik. Entah karena kekurangan dana atau gimana, hanya mereka yang tahu. Jadi bisa dikatakan parpol lain di koalisi perubahan bukan pelit, tapi hati-hati dan tidak mau rugi. Kalau keluar uang banyak tapi ternyata tidak dapat posisi cawapres, percuma saja keluar uang. Anies saat ini terbukti bukan penyatu koalisi yang handal, parpol saling cakar-cakaran akibat perebutan kursi cawapres dan Anies bukan kader partai. Salah Nasdem sendiri kenapa mau berkoalisi dengan PKS yang memang pelit dari dulu. Banyak orang lebih percaya PKS suka menerima kardus, bukan memberikan kardus. Salah Nasdem sendiri kenapa mau koalisi dengan Demokrat yang jelas-jelas ngotot mau AHY jadi cawapres. Jadi tidak perlu menyalahkan dua partai ini tidak serius mendukung Anies. Kesalahan terbesar Nasdem sebenarnya adalah mengusung Anies sejak awal. Kalau Anda sudah menonton film The Flash, Barry Allen ingin mengubah masa lalu agar ibunya tidak terbunuh supaya di masa depan dia bisa bersama ibunya. Hanya perkara satu kaleng tomat, terjadilah butterfly effect, di mana sebuah perubahan kecil menyebabkan riak-riak yang akhirnya menjadi kekacauan besar. Barry Allen mengacaukan multiverse. Nasdem juga begitu gara-gara bernafsu mengusung Anies, lalu memunculkan berbagai masalah yang membuat Nasdem pusing 7 keliling. Mungkin mereka menyesal kenapa dulu sangat ngotot mengusung Anies. Mereka bahkan tidak bisa mundur untuk memutar waktu kembali ke masa lalu. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak bisa memikirkan solusi out of the box dari sebuah permasalahan. Kalau dia tidak bisa safari politik karena masalah dana, setidaknya dia bisa menggunakan kaki. Sewaktu jadi gubernur DKI, Anies pernah bilang bahwa kaki adalah alat transportasi yang dimiliki semua orang. Jadi Anies tetap bisa keliling seluruh Indonesia dengan jalan kaki. Ini bahkan sangat keren dan viral karena ada capres yang jalan kaki dari Sabang sampai Merauke. Anies bakal jadi sorotan dan namanya makin dikenal sampai ke seluruh dunia. Dengan banyaknya masalah seperti itu, wajar kalau Anies nyungsep atau bahkan gagal nyapres. Tapi bagi pendukungnya yang rata-rata stres, itu adalah akibat dari upaya penjagalan terhadap Anies. KPK periksa Anies soal Formula E, dibilang mau mengkriminalisasi Anies. Demokrat ketemu PDIP dibilang mau menjegal Anies. Presiden undang Ketua Umum Partai Koalisi minus Nasdem dibilang sedang merencanakan cara menjegal Anies. Kubu KLB mengajukan PK terkait Demokrat dibilang mau menjegal Anies juga. Ini tidak ada bedanya dengan kubu Prabowo yang dulu suka bikin narasi bahwa ada upaya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tujuannya supaya kalau nanti mereka kalah, masyarakat berpikir pemilu dicurangi. Kalau Anies nanti gagal nyapres, masyarakat mau digiring opininya supaya menyalahkan pemerintah. Bahkan ada yang mulai membuat provokasi. Jika Anies gagal menjadi capres, tidak terbayang berapa ribu pendukungnya yang akan marah dan menimbulkan kekacauan. Para pendukung Anies suka membuat narasi yang bertema gaduh dan bising. Mereka mau menang, tapi cara yang dipakai tidak sportif dan selalu mencari kambing hitam
yang bakal disalahkan di kemudian hari. Formula E diusut artinya Anies mau dikriminalisasi, koalisi perubahan bubar artinya Anies dijegal, Anies kalah pilpres artinya Anies dicurangi. Suka-suka mereka aja lah, yakin mau negara ini dipimpin mereka? Bagaimana menurut Anda?